Selamat datang di ruang sunyi, tempat di mana suara terakhir bisa terdengar, dan keheningan menyimpan kisah paling menyeramkan. Di cerita kali ini, kisah yang akan dibawakan berjudul Rahasia Terlarang Pabrik Gula Colomadu. Di balik asap, ada arwah yang tidak pernah mati. Aku tidak pernah percaya pada cerita-cerita tua. Legenda yang katanya diwariskan dari mulut ke mulut, tentang roh penasaran yang bergentayangan di bangunan tua. Tapi malam itu, aku seolah dipanggil oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Namaku Nara. Aku produser dokumenter horor untuk kanal YouTube kecil milikku dan dua orang temanku, Lila dan Windy. Kami menyebut diri kami pendengar sunyi, karena kami hanya datang ke tempat yang katanya tidak mau diganggu. Dan kali ini, kami datang ke pabrik gula Colomadu. Bangunan itu terletak di Karanganyar, Jawa Tengah. Dibangun sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1861 dan berhenti beroperasi total pada akhir 1997. Sejak itu, tempat ini hanya dikunjungi oleh kenangan dan oleh mereka yang tidak pernah pergi. Dari luar, pabrik gula Colomadu terlihat seperti raksasa tua yang tertidur. Tapi ketika kau masuk, bau karat, ampas tebu busuk, dan udara lembab menyambutmu seperti pelukan orang mati. Hari itu kami datang jam 3 sore, diantar oleh seorang penjaga tua bernama Pak Warno. Dia tidak banyak bicara, tapi sebelum kami masuk, ia berkata satu kalimat. Kalau dengar suara sirine jam 12 malam, jangan ikuti. Kami pikir itu cuma peringatan untuk menakuti. Tapi ternyata itu bukan peringatan. Itu peringatan yang terlambat. Jam 5 sore kami mulai syuting. Lila pegang kamera, Windy merekam audio. Aku sendiri membawa buku catatan dan peta lokasi bangunan. Kami keliling gudang tua, ruang pembakaran, tangki fermentasi, dan lorong-lorong sempit tempat roda gigi tua menggerung tak lagi bergerak. Tapi yang paling membuatku tidak tenang adalah ruang operator utama. Dari ruangan itu, seluruh mesin dikendalikan, dan di dalamnya ada kursi besi tua yang menghadap panel-panel kontrol. Entah kenapa, aku merasa ada yang sedang duduk di situ, walau kursinya kosong. Waktu maghrib tiba. Kami duduk di halaman tengah sambil menyusun materi syuting untuk malam hari. Pak Warno menyiapkan kopi dan roti. Tapi ia tidak mau duduk bersama kami. Ia memilih duduk di pojok, menatap cerobong asap tua yang menjulang seperti menara pengawas zaman kolonial. Dulu, katanya pelan, ada seorang mandor Belanda yang mati dibakar di ruang penggilingan. Karena ia menolak menghentikan produksi meski banyak pekerja jatuh sakit. Ia dikurung dan dibakar hidup-hidup oleh buruh pribumi, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Kami mendengarkan dengan setengah tertawa. Cerita ini terlalu klasik untuk dipercaya, tapi tetap saja ada bagian dari diriku yang mulai gelisah. Dan ketika malam jatuh, suasana pabrik berubah total. Sekitar pukul 10 malam, kami menyalakan kamera infrared dan masuk ke ruang penggilingan. Tangki-tangki besar berdiri seperti hantu, dengan sisa-sisa tetesan berkarat yang membeku. Lorong-lorongnya sempit dan gelap. Saat Lila mengambil gambar, ia tiba-tiba berhenti. Nara, kamu lihat itu? Aku mendekat. Di layar kameranya, tampak bayangan hitam berdiri diam di ujung lorong. Tapi saat aku lihat langsung dengan mata telanjang, tidak ada apa-apa. Windy menyalakan senter. Lorong kosong. Namun suara, seperti rantai yang diseret mulai terdengar dari arah ruang operator. Kami saling berpandangan. Tidak ada dari kami yang bergerak. Tapi suara itu semakin mendekat. Dan tiba-tiba, sirine tua berbunyi. Piip. Jam kami semua menunjukkan tepat pukul 0. Kami lari ke halaman, panik. Tapi suara sirine tidak berhenti, dan cerobong asap mulai mengepulkan kabut putih. Padahal tidak ada mesin yang hidup.
Pak Warno tidak terlihat. Ruang operator terkunci dari dalam. Dan dari dalam ruangan itu, terdengar suara seseorang menyanyi. Bahasa Belanda. Lagu itu seperti nyanyian pengantar tidur, tapi dengan irama menyeramkan. Hitchcom teruk, hitchcom teruk. Kami mencoba membuka pintu ruang operator, tapi tak bisa. Windy berusaha mengintip dari lubang ventilasi. Ia mematung, lalu perlahan mundur dengan wajah pucat. Di dalam, ada seseorang di kursi besi itu. Duduk, tapi dia tidak punya wajah. Kami memutuskan keluar, tapi saat kembali ke gerbang pabrik, kami sadar. Pabrik ini mengurung kami. Padahal pintu yang tadi terbuka, sekarang terkunci rapat. Dan dari belakang kami, langkah kaki berat terdengar mendekat. Bukan manusia, bukan hewan, tapi seperti suatu makhluk berbaju mandor tua dengan tubuh menghitam karena terbakar. Dan itulah awal dari malam terpanjang dalam hidup kami. Malam di Colomadu berubah jadi siksaan tanpa bentuk. Kami terjebak, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Aku, Lila, dan Windy bersembunyi di ruang kontrol cadangan, bersebelahan dengan ruang fermentasi tua. Udara di dalam sangat dingin, dan entah dari mana, kabut tipis merayap masuk ke sela-sela jendela yang retak. Kami tidak bicara, hanya saling menatap dengan pandangan penuh tanya. Apa yang baru saja kita lihat? Apa yang sebenarnya ada di tempat ini? Dan kemudian, tangisan itu terdengar. Tangisan perempuan, pelan, panjang, menusuk. Suaranya tidak seperti manusia biasa. Ada gema, seolah berasal dari ruang dalam kepala kami, bukan dari luar. Windy menutup telinganya. Itu bukan tangisan biasa. Itu suara perempuan yang diikat. Lila mencoba merekam, tapi kameranya mati total. Baterai penuh, tapi layar gelap. Aku memberanikan diri mengintip keluar. Lorong pabrik gelap, tapi di ujung ada nyala lampu kuning dari arah kamar asap. Kamar asap, salah satu ruangan paling ditakuti pekerja zaman dulu. Di ruangan itu, hasil fermentasi tebu dipanaskan, dikeringkan, dan diuapkan. Bau daging hangus seringkali muncul dari sana, tapi bukan dari mesin. Legenda lokal mengatakan, perempuan-perempuan pribumi yang hamil di luar nikah atau dianggap mencemarkan nama pabrik dibakar hidup-hidup di sana untuk menjaga kesucian. Dan setiap malam Jumat Kliwon, suara jeritan mereka masih bisa terdengar. Hari ini, malam Jumat Kliwon. Kami berjalan pelan ke arah sumber suara. Langkah kami berat, seperti ada tangan-tangan tak kasat mata yang menahan. Di depan pintu kamar asap, kami mencium bau rambut terbakar. Bau itu bukan dari kayu atau mesin. Bau itu sangat khas. Windy muntah. Lila menggigil, tapi tetap menyalakan perekam audio. Aku membuka pintu perlahan. Dalam remang cahaya dari lampu gantung yang berkedip, kami melihat ranjang besi tua di tengah ruangan. Dan di atasnya, seorang perempuan duduk membelakangi kami. Rambutnya panjang, basah, bajunya compang camping. Ia tidak bergerak, tapi tangannya bergetar halus seperti menahan amarah. Dan di sekelilingnya, lantai ruangan penuh dengan tapak kaki hitam kecil, seperti bekas anak-anak. Ibu, suara itu berbisik. Aku masih di sini. Windy tanpa sadar maju selangkah. Jangan, aku tarik dia, tapi terlambat. Perempuan itu berbalik, dan kami semua membeku. Wajahnya tidak utuh, separuh terbakar, separuh lagi seperti topeng kayu yang dipaku ke tulang. Matanya kosong, tapi menatap langsung ke dalam kami. Bantu aku, katanya. Kuburkan bayiku. Dia masih di ruang bawah. Masih menangis. Suara itu tidak hanya kami dengar, kami rasakan. Seperti getaran di tulang belakang. Dan seketika, lampu padam. Kami menjerit, tapi ruangan tetap gelap. Ketika kami berhasil menyalakan senter, ruangan itu sudah kosong.
ranjang hilang, tapak kaki hilang, bau rambut terbakar menghilang. Tapi di dinding, ada bekas tangan hangus, seperti menempel dari dalam, ditinggalkan oleh seseorang yang memohon untuk keluar. Dan di lantai, sebuah boneka kain robek tergeletak, dengan pita merah dan bercak darah kering. Windy memungut boneka itu, dan saat ia menyentuhnya, ia langsung jatuh pingsan. Kami menyeret Windy keluar ke halaman dalam pabrik. Suhu di luar semakin aneh, lebih dingin dari biasanya, tapi kabut semakin tebal. Dan suara sirine terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan hanya dari ruang operator. Seluruh area pabrik bergema suara sirine dan suara mesin tua yang berderak. Seolah pabrik ini hidup kembali. Tapi bukan untuk produksi, untuk pembalasan. Kami berlari ke ruang gudang arsip. Menurut Denah, di ruangan itu tersimpan catatan buruh sejak era Belanda. Aku mencari file, Lila menutup pintu. Windy mulai sadar, tapi matanya aneh, tidak seperti tadi. Ia seperti mengigau, tangannya mencakar-cakar lantai, dan ia berkata berulang-ulang, di bawah lantai ini, di bawah lantai ini, bayi itu dikubur bersama ibunya. Aku yakin, ada ruang tersembunyi di bawah. Dan ketika kami geser rak arsip tua, kami menemukan lubang kecil di balik papan. Kami bongkar. Dan ternyata, ada tangga batu menurun. Tangga itu mengarah ke ruang bawah tanah yang bahkan tidak ada di peta. Kami menyalakan senter dan turun perlahan. Udara di bawah sangat basah. Dan bau seperti anyir darah lama. Di ujung lorong, kami menemukan peti kayu kecil. Dibungkus kain putih yang sudah menghitam. Di atasnya, ada tulisan dalam aksara Belanda kuno. For we know it geboren was. Untuk yang tak pernah dilahirkan. Dan tiba-tiba, Lila berkata, aku merasa seperti ibu dari bayi ini. Aku menatap Lila, matanya berubah, lembut tapi kosong. Suara bayi menangis terdengar di telingaku. Dan aku sadar, bukan hanya arwah sang ibu yang gentayangan, tapi juga bayi yang dikubur hidup-hidup bersamanya. Kami memutuskan membawa peti itu ke atas. Tapi saat kami keluar dari lorong, semua pintu menuju halaman tertutup sendiri. Dan suara-suara mulai memenuhi pabrik. Jeritan, raungan, suara mesin tua yang berdengung sendiri. Dan dari jendela, kami melihat sosok-sosok buruh zaman dulu berdiri di tengah lapangan, tanpa wajah. Pabrik ini bukan hanya berhantu. Pabrik ini adalah penjara bagi semua jiwa yang dikhianati. Dan malam ini, mereka menuntut keadilan. Kami berpikir telah menemukan pusatnya, bahwa peti kayu itu adalah kunci kutukan. Tapi kami salah, karena malam itu, yang terbuka bukan hanya luka lama, melainkan pintu neraka kecil yang sudah lama tersegel. Kami terkepung di ruang tengah antara gudang fermentasi dan bangunan penyimpanan utama. Lila memeluk peti kecil itu erat, seolah ia benar-benar merasa itu anaknya sendiri. Windy duduk di pojok ruangan, bergumam sendiri sambil memeluk boneka kain tadi. Aku, satu-satunya yang masih sadar penuh, dan itu membuatku paling takut. Karena aku bisa melihat jelas bahwa pabrik ini sedang bernafas. Langkah kaki menggema, tapi bukan dari satu arah, melainkan dari seluruh penjuru. Seperti suara sepatu keras menghantam lantai besi secara bersamaan. Lalu, mesin-mesin tua mulai berdentung. Padahal, tidak ada listrik di pabrik ini. Dan yang lebih menakutkan lagi, asap mulai keluar dari cerobong besar. Cerobong yang, menurut Pak Warno, terakhir aktif di tahun 1997. Malam ketika semua pekerja menghilang secara massal. Kami kembali ke ruang kontrol, tapi layar panel kontrol menyala sendiri. Lampu-lampu indikator berpendar hijau, merah, kuning, semuanya seperti hidup kembali. Dan di tengah semua itu, di kursi operator tua yang tadinya kosong, seorang pria duduk.
Kami tidak melihatnya masuk. Tidak ada suara pintu. Dia duduk tegak, mengenakan seragam mandor Belanda tua. Kepalanya menunduk, wajahnya seperti tertutup abu hangus. Dan ketika aku memanggil, "Pak," dia perlahan menoleh. Tapi wajahnya tidak ada, hanya lapisan arang gosong, kosong, retak. Dan dari mulutnya yang terbuka seperti lubang bara terdengar suara, "Kalian bawa dia kembali, tapi tidak dengan nyawa." Aku mundur. "Siapa yang kami bawa?" Dia berdiri, dan saat berdiri, seluruh pabrik bergetar. Anak yang dikubur tanpa nama, tapi nama ibunya masih tertera di mesin. Namanya Roesminah. Aku mencari arsip nama itu di file digital panel lama yang tiba-tiba menyala. Dan di sana, di daftar buruh wanita tahun 1949, ada nama Rusminah binti Karyo, divisi penggilingan, status hilang setelah melahirkan. Tubuhnya dilempar ke dalam mesin. Bayinya dikubur di bawah, tapi jiwanya tetap berada di sini, menunggu siapapun yang mau jadi ibu baru. Aku menoleh ke Lila. Dia kini berdiri, memeluk peti, matanya basah. "Biarkan aku gantiin dia," katanya. "Aku gak bisa punya anak, tapi dia butuh ibu." Aku dan Windy menolak, tapi Lila seperti sudah tidak di dunia ini lagi. Wajahnya kosong, penuh pasrah. Ia menuju ruang penggilingan, dan di sana, mesin tua mulai berputar sendiri. Logam tua yang seharusnya berkarat, sekarang bergerak seperti baru. Piston mengayun, roda gigi bergemuruh, sabuk penggerak melilit cepat, asap keluar dari segala sisi. Dan di tengah ruangan, Lila berdiri memegang peti. "Rusminah, aku ibumu sekarang." Suara tangis bayi menggema, petinya terbuka sendiri, tapi tidak ada isinya. Sebaliknya, dari arah dinding, tubuh perempuan setengah terbakar muncul. "Rusminah," ia menatap Lila. Kemudian menunduk, mencium dahinya, dan berkata dengan suara dua lapis, "Terima kasih." Saat itu, seluruh pabrik menyala terang, tapi tak menyilaukan, seperti cahaya putih dari dunia lain. Dan selama beberapa detik, aku melihat semua buruh lama berdiri di sekeliling mesin, mengangguk, tersenyum, lalu hilang menjadi abu. Tapi Lila ikut hilang bersama mereka. Yang tertinggal hanyalah boneka kain dan pita merah yang masih hangat. Aku dan Windy lari keluar. Pintu gerbang sudah terbuka, dan di depan pagar berdiri Pak Warno. Tapi wajahnya bukan lagi wajah manusia, melainkan kulit tua yang mulai mengelupas, seperti topeng dari daging kering. "Satu tumbal terakhir sudah cukup," katanya lirih. "Pabrik akan tidur kembali, sampai ada yang membangunkannya lagi." Dan ketika kami keluar dari kompleks pabrik, kami menoleh ke belakang. Pabrik gula Colomadu sudah gelap, seolah tidak pernah menyala sedikit pun tadi malam. Dan di tanganku ada luka berbentuk roda gigi, seperti cap warisan, tanda bahwa aku telah jadi bagian dari mesin itu selamanya. 3 tahun telah berlalu sejak malam itu. 3 tahun sejak Lila menghilang bersama suara tangis bayi dan tubuh hangus bernama Rusminah. 3 tahun sejak aku keluar dari gerbang Colomadu dengan luka roda gigi di tanganku yang tak pernah benar-benar sembuh. Aku mencoba melupakan semuanya. Kupikir waktu akan menyembuhkan. Tapi Colomadu tidak pernah benar-benar tidur. Dia hanya berdiam, menunggu. Dan malam itu, aku kembali dipanggil. Aku menerima email tanpa pengirim. Subjeknya hanya satu kata, "Ibu." Di dalam email, hanya ada satu foto, cerobong asap Colomadu, mengeluarkan uap tebal di bawah langit tengah malam. Padahal, pabrik itu sudah ditutup total. Bahkan dirumorkan akan diubah menjadi museum. Aku tak tahu siapa yang mengirimnya. Tapi setelah itu, mimpi buruk kembali.
Aku mimpi berada di dalam ruang penggilingan. Tubuhku terikat rantai, dan di sekitarku, semua mesin hidup kembali. Dan di ujung ruangan, Lila berdiri, tapi wajahnya sudah berubah. Ia mengenakan gaun lusuh, memeluk boneka, dan berkata, "Anakku masih menangis, Nara. Kenapa kamu tinggalkan dia?" Aku terbangun dengan keringat dingin. Dan pada malam ketiga mimpi itu, aku membuat keputusan terbodoh dalam hidupku. Aku kembali ke Colomadu sendiri. Malam itu hening, tidak ada satupun kendaraan di sekitar area pabrik. Gerbang utama ditutup dengan kawat berduri, tapi seperti ada yang sudah menyiapkan jalur untukku, karena kawat itu robek tepat selebar satu badan. Aku masuk, semua terasa persis seperti terakhir aku meninggalkannya. Bahkan, boneka kain lila masih ada di depan ruang operator, tapi warnanya sudah memudar, seperti terserap oleh waktu. Aku berjalan ke arah kamar asap, dan di sana, bau hangus langsung menyerang hidungku. Tapi bukan bau kayu bakar, melainkan bau kulit dan rambut manusia yang terbakar perlahan. Lorong ke ruang fermentasi kini gelap total, tapi cahaya samar merah muncul dari balik pintu ruang bawah tanah. Aku turun, dan yang kulihat di sana membuat seluruh tubuhku beku. Peti kecil itu terbuka, tapi isinya bukan kain, melainkan tulang belulang bayi, tertata rapi di atas alas sutra hitam. Dan di sebelahnya, ada tulisan baru yang terukir. Nama yang tak pernah disambut, jiwa yang tak pernah dipanggil. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, asap tebal muncul. Dan dari dalamnya, Lila berjalan keluar. Tapi kali ini, ia bukan Lila yang kukenal. Wajahnya putih pucat, matanya hitam legam, dan suaranya bergema ganda. "Kamu janji akan bawa dia ke atas, tapi kamu tinggalkan. Kamu saksi, tapi kamu lari." Aku mundur, gemetar. "Maaf, aku takut." Lila, atau arwah yang kini menjelma jadi dirinya, tersenyum. "Tak apa, sekarang kamu bisa tebus, jadi ibu baru." Tiba-tiba tanganku tertarik oleh kekuatan tak terlihat. Rantai logam menggulung kakiku, dan di sekelilingku, dinding batu ruangan berubah menjadi cermin buram, memantulkan wajah-wajah ibu-ibu yang dibakar hidup-hidup. Mereka menatapku, menangis, mencakar dinding. Aku menjerit, tapi suara jeritanku tak bisa keluar. Lalu, tiba-tiba, suara mesin terdengar. Dari atas, dari semua arah, pabrik menyala lagi. Asap mengepul dari cerobong utama. Tangki fermentasi berdentung, gigi penggiling berputar, dan dari dalam lorong, satu suara lelaki terdengar. Pabrik ini hidup dari pengorbanan. Setiap nyawa memberi tenaga. Suara itu aku kenal, Pak Warno, tapi ia bukan lagi manusia. Tubuhnya kini tinggi tak wajar, matanya merah, dan kulitnya seperti lelehan baja tua. Di tangannya, sebuah daftar panjang nama. "Kamu bukan hanya saksi, Nara. Kamu yang membuka pintu kembali. Maka kamu harus menutupnya dengan darah." Di tengah tekanan itu, tiba-tiba aku melihat kilatan cahaya. Cahaya putih dari atas tangga. Windy, ia datang, berjalan perlahan, memegang kamera kecil yang merekam sejak awal. "Aku tahu kamu balik, aku tahu kamu belum selesai." Ia memelukku, dan dari sakunya, ia keluarkan kunci kecil berkarat. "Ini kunci lemari dokumen buruh. Di sana ada nama asli ibu anak itu." Kami naik menuju ruang arsip, dan saat kami buka lemari tua itu, di sana kami temukan satu surat tua, tertulis tangan dengan cap merah. Nama buruh, Rusminah. Nama anak, tidak diberi. Alasan, hasil hubungan tak sah. Tidak layak dicatat. Dan di balik surat itu, ada secarik kertas lain. Tertulis, "Jika kau ingin menutup siklus, beri dia nama."
maka jiwa akan tenang. Tapi hati-hati, satu nama bisa menghidupkan atau menghancurkan. Windy menatapku. Apa kita kasih nama? Aku menggenggam tulang bayi itu. Tangisku pecah. Namanya Layla. Saat nama itu terucap, seluruh pabrik terdiam. Tidak ada suara mesin, tidak ada suara arwah, tidak ada kabut. Tapi, hanya satu suara yang tersisa. Terima kasih. Dan untuk pertama kalinya sejak 3 tahun lalu, aku merasa Lila benar-benar pergi. Kami keluar dari pabrik saat fajar menyingsing. Cerobong masih berdiri, tapi tak ada asap, dan luka roda gigi di tanganku akhirnya hilang. Tapi, saat kami berjalan keluar gerbang, Windy menunjuk satu plakat besi yang tertempel di dinding. Sebuah nama baru telah dipahat. Layla Roesminah 1949. Bayi itu akhirnya diberi nama. Tapi kami tahu, jika nama itu diucapkan lagi, pabrik akan bangun kembali. Seminggu setelah kami keluar dari Colomadu, aku pikir semuanya telah berakhir. Pabrik kembali diam, tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada panggilan lewat suara, tapi ketenangan itu hanya berlangsung 7 hari. Karena pada malam ke-8, sebuah paket datang ke rumahku. Tanpa pengirim, di dalamnya hanya ada satu barang. Sebuah baut besar berkarat, dan secarik kertas kecil bertuliskan, "Tangki nomor 4 belum ditutup. Dia masih di sana." Aku langsung menghubungi Windy. Kami sepakat untuk kembali, untuk terakhir kalinya. Tapi kali ini, kami tidak membawa kamera. Kami datang bukan untuk membuat konten, tapi untuk menutup sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang lebih tua dari semua catatan. Sesuatu yang disebut oleh para buruh tua sebagai penunggu uap. Tangki nomor 4 terletak di sisi barat pabrik, tersembunyi di balik pintu baja yang terkunci 2 lapis. Menurut arsip buruh, tangki itu digunakan untuk menyimpan cairan fermentasi tahap akhir. Tapi pada tahun 1949, terjadi kecelakaan besar. Satu pekerja tercebur ke dalam tangki, dan tidak pernah ditemukan kembali. Tangki langsung ditutup dan tidak pernah digunakan lagi. Namun, beberapa pekerja meyakini bahwa jiwanya terjebak di dalam, dan kini menjadi roh penjaga yang paling kuat di Colomadu. Roh yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh Rusminah. Roh yang menggiling jiwa, bukan hanya tubuh. Kami masuk dari pintu samping yang lama. Pabrik masih hening, meski udara sekeliling seperti bergetar halus, seperti bisikan yang tidak pernah berhenti. Langkah kami menuju tangki terasa panjang, dan ketika kami sampai di depan pintu baja, terdapat goresan-goresan besar di permukaannya. Seperti cakar logam, kami buka pintunya dengan baut yang dikirim. Bau menyengat langsung menghantam hidung. Asam, busuk, anyir, tapi bukan bau daging, bukan juga karat, melainkan bau kehampaan. Dan di tengah ruangan, tangki nomor 4 berdiri seperti kubah besi raksasa, tertutup rapat, tapi bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Kami mendekat, dan dari dalam tangki, terdengar suara. Akhirnya kau datang. Suaranya tidak seperti suara manusia, lebih seperti besi berkarat yang digesek dengan kuku. Kau pikir sudah selesai? Satu nama saja tak cukup. Satu tumbal tak menutup sejarah. Aku adalah sisa terakhir dari pabrik ini. Aku, penjaga uap dan dendam. Windy gemetar. Ia memegang bahuku. Nara, kita harus tutup ini sekarang. Tapi saat kami berbalik, pintu baja menutup sendiri. Gelap, dingin, dan dari tangki itu, asap hitam keluar perlahan. Asap itu membentuk wajah. Wajah pekerja tua, mulutnya sobek lebar, matanya bolong, dan kulitnya seperti terbakar dari dalam.
Aku bukan arwah. Aku adalah niat buruk yang ditinggalkan. Keserakahan, kekejaman. Aku adalah semua kejahatan yang tak pernah ditebus. Tangki itu bergetar hebat. Besi menggema seperti genderang neraka. Dan dari bawah, lantai mulai retak. Kami berlari, mencoba memanjat ke atas tangki. Di puncaknya, ada roda putar utama, penutup yang dulunya digunakan untuk pembuangan tekanan. Kami berdua memutar roda itu sekuat tenaga. Tapi mesin menolak. Tangki itu seperti makhluk hidup yang tidak mau ditutup. Lalu, Windy berkata, "Kita butuh darah untuk segel terakhir." Aku menatapnya. "Apa maksudmu?" Ia keluarkan pisau kecil dari sakunya. Lalu tanpa ragu, menggores telapak tangannya. Darah Windy menetes ke sela-sela roda penutup. Dan seketika, tangki itu meraung. Bukan suara mesin, tapi suara ribuan jiwa yang menjerit. Wajah hitam itu meledak jadi asap. Tangki berguncang, lalu diam. Angki nomor 4 tidak lagi bergetar. Dan perlahan, bau asam lenyap. Kami turun dengan napas terengah. Dan saat kami buka pintu baja, fajar menyingsing. Cahaya matahari pertama menembus sela-sela jendela pabrik. Untuk pertama kalinya, setelah puluhan tahun, tidak ada kabut. Pabrik gula Colomadu benar-benar mati. Kami keluar tanpa bicara, meninggalkan semua kamera, semua jejak, semua kenangan. Tapi aku tahu, kami tidak akan pernah benar-benar bebas. Karena sebelum pergi, aku sempat menoleh. Dan di dinding tangki, tulisan baru terukir. Nara dan Windy, saksi terakhir.